Perang di Ukraina tidak terjadi tiba-tiba. Ada proses panjang sebelum peristiwa tersebut terjadi, baik di Ukraina itu sendiri, di Rusia maupun di tempat lain. Dan ini berkaitan dengan politik kawasan. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimo, cerita di balik berita. Peristiwa pertama dimulai pada tahun 2004 saat pemilihan Presiden Ukraina, di mana saat itu kandidat unggulan Putin, Viktor Yanukovych, yang basis partainya di wilayah Ukraina Timur yang pro-Rusia, hasil kemenangan tipisnya dalam pemilu tersebut dianggap curang, sehingga dibatalkan atas desakan demonstrasi rakyat Ukraina yang melahirkan revolusi jingga pada saat itu. Setelah pemilu ulang, akhirnya Viktor Yanukovych dikalahkan oleh Viktor Yushchenko yang menjadi presiden periode 2005-2010. Saat menjalani kampanye Pilpres, Yushchenko sempat diracun oleh musuh politiknya yang membuat wajah tampaknya menjadi berkerut dan seram. Kekalahan Yanukovych menjadi pukulan keras bagi Putin. Baginya, kekalahan Yanukovych adalah kekalahan dirinya. Ia menilai bahwa kekalahan calonnya tersebut bukan karena desakan revolusi jingga rakyat Ukraina, melainkan intervensi kuat dari Barat. Karena di alam pikiran Putin yang sudah terbentuk dari proses panjang mulai sejak pelatihan di KGB sampai berkarir menjadi agen intelijen puluhan tahun di era Uni Soviet yang totaliter, ia menganggap rakyat Ukraina hanya sebagai objek. Tidak ada kehendak bebas individu di dalam pikiran rakyat. Mereka tidak bisa mengartikulasikan kebebasan dasar menjadi hak kolektif. Bagi Putin, Ukraina adalah sebuah negara yang tidak nyata. Pandangan tersebut konsisten ia pegang sejak 2008. Ukraina adalah Rusia kecil. Rakyat Ukraina harus diasuh, dibimbing, dan dipimpin oleh pemimpin yang baik dan benar seperti rakyat Rusia yang dipimpinnya. Jadi, revolusi jingga yang membatalkan kemenangan Yanukovych merupakan desain dan intervensi Barat. Mulai saat itulah Putin membuat garis batas tegas dan menciptakan permusuhan dengan Barat. Sikap tersebut dimanifestasikan dengan pidatonya saat konferensi keamanan Munich pada Februari 2007 dan KTT NATO di Bukares pada April 2008 yang dianggap pidato yang paling keras, kontroversial, dan mencerminkan adanya ketegangan yang terus meningkat antara Rusia dan Amerika Serikat bersama NATO. Proses натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Dalam pidatonya, Putin menekankan pentingnya kerjasama antara Rusia dan NATO dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme dan proliferasi senjata nuklir. Namun, ia juga memperlihatkan kekhawatirannya tentang rencana NATO untuk memperluas kehadirannya di Eropa Timur dan pendirian sistem pertahanan rudal di wilayah tersebut. Hal tersebut menurutnya akan memperburuk hubungan antara Rusia dan NATO. Putin juga mengkritik keputusan NATO untuk mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008, yang menurutnya melanggar hukum internasional dan berpotensi membuka pintu bagi konflik serupa di masa depan. Menurut John Bolton, mantan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, invasi Ukraina sangat relevan dengan Perang 5 Hari di Georgia tahun 2008. Hanya sekarang responnya sangat berbeda. Selain karena kegagalan NATO membawa Georgia dan Ukraina menjadi anggotanya, juga dilihat kurangnya ketegasan pemimpin Barat dalam mengantisipasi potensi konflik ke depan. Dan hal itu dibaca oleh Presiden Putin. Perang di Georgia dan di Ukraina sekarang bisa sangat mungkin merembet terjadi di Asia. Hal ini disebabkan banyaknya gray area yang memunculkan political hotspot di Asia yang berkelindan dengan aktor global menciptakan situasi bifurfikasi untuk menghadirkan banyak serigala di halaman depan dan belakang rumah. Kondisi tersebut bisa meledak menjadi perang kapan saja. Batalnya Georgia dan Ukraina dibawa menjadi anggota NATO lewat jalur cepat di bawah pemerintahan George Bush pada 2008 menjadi awal pintu masuk persoalan geopolitik sekarang ini. Batalnya Georgia menjadi anggota NATO karena Jerman dan Prancis keberatan dan tidak mendukung. Penolakan Jerman dan Prancis mungkin dengan berbagai pertimbangan, di antaranya adanya prakondisi yang belum bisa dipenuhi oleh Georgia sendiri.
Ini terkait dengan negara pemohon yang harus bebas konflik senjata di dalam negaranya dan sikap kehati-hatian kedua negara tersebut dilandasi agar NATO tidak memprovokasi membuka front dengan Rusia. 4 bulan setelah batalnya Georgia menjadi anggota NATO, Rusia melakukan intervensi militer di kawasan Osetia Selatan dan Abkhazia. Hal ini pasca militer Georgia menyerbu wilayah tersebut untuk tujuan meredam pemberontakan. Keterlibatan Rusia di Georgia yang dikenal dengan Perang 5 Hari tersebut terjadi pada 7 Agustus dan berakhir 12 Agustus 2008 melahirkan genjatan senjata yang difasilitasi Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Namun dalam proses selanjutnya pada 26 Agustus 2008, Presiden Rusia Medvedev mengakui Osetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara merdeka dari Georgia. Sehingga secara de facto Rusia menguasai Osetia Selatan dan Abkhazia sampai sekarang. Pengakuan Rusia atas kemerdekaan Osetia Selatan dan Abkhazia membuat Presiden Georgia Mikhail Saakashvili yang pro-barat memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia pada 29 Agustus 2008 dan keluar dari keanggotaan organisasi CIS Commonwealth of Independent States yang dianggap mendukung Rusia atas pengakuan kedaulatan Osetia Selatan dan Abkhazia. Yang menarik, sebelum Rusia melakukan invasi ke Osetia Selatan dan Abkhazia tersebut, kedua wilayah sudah mengalami konflik lama dengan pemerintahan pusat Georgia semenjak Georgia merdeka tahun 1991 dari Uni Soviet yang bubar. Konflik panjang yang terjadi tersebut dilatari berbagai faktor antara lain etnis, politik, dan sejarah wilayah. Di Osetia Selatan, ketegangan etnis sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu dan bermetamorfosa menjadi konflik politik saat pemerintah Georgia menghapus status ekonomi di wilayah tersebut yang sudah lama dinikmati sejak era Uni Soviet, sehingga melahirkan gerakan kemerdekaan rakyat Osetia Selatan yang menyebabkan terjadinya perang saudara di sana. Kondisi serupa juga terjadi di Abkhazia. Mulai dari Presiden pertama Georgia Ziad Gamsar-Kurdia, lalu Edward Shevardnadze hingga Mikhail Saakashvili, banyak terjadi pergolakan konflik yang melibatkan sukarelawan milisi dan militer Rusia. Jatuhnya Presiden Edward Shevardnadze yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri era Mikhail Gorbachev oleh Revolusi Mawar yang dicetuskan pertama kali oleh kelompok mahasiswa, lalu berubah menjadi gelombang protes rakyat Georgia yang disebabkan Shevardnadze gagal meningkatkan perekonomian, korup, otoriter, dan melakukan kecurangan dalam pemilu. Revolusi Mawar tersebut berhasil melahirkan pemimpin muda, bersih, dan reformis, yaitu Mikhail Saakashvili. Terpilihnya Mikhail Saakashvili menjadi Presiden Georgia yang pro-barat menaikkan kembali ketegangan politik dengan Rusia setelah Saakashvili mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan kedaulatan Georgia atas wilayah sengketa Osetia Selatan dan Abkhazia. Kembali ke invasi Georgia oleh Rusia pada 2008 yang berhasil menguasai Osetia Selatan dan Abkhazia, tentunya Putin menilai pemimpin Barat lemah. Kenapa? Karena setelah Barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, justru Barat sendiri tidak serius menjalaninya. Sanksi tersebut hanya berjalan relatif 3 bulan saja, dengan berbagai macam pertimbangan. Di antaranya Rusia sebagai negara yang memiliki banyak kasus hukum, kriminalitas, dan orangnya sulit diatur, untuk itu perlu membutuhkan pemimpin yang kuat. Intinya, Barat masih memberikan kesempatan kepada Putin. Dengan kejadian dan kondisi tersebut, keyakinan politik Putin semakin meningkat, intuisi agresivitasnya semakin dominan, ruang gerak manuvernya menjadi luas, dan hasilnya 2 tahun kemudian Putin berhasil menjadikan Yanukovych sebagai Presiden Ukraina. 4 tahun berikutnya, Putin berhasil menganeksasi Crimea pada 2014. Namun, untuk invasi Ukraina pada Februari 2022, sampai sekarang manuver Rusia tidak sesuai skenario Putin. Hari ini di Ukraina, esok Asia, betapa rentannya perang di dunia. Terjadi pergolakan konflik yang melibatkan sukarelawan milisi dan militer Rusia.
Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita.